warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah fi tashili matni al-Ajurrumiyah, dan ini disyarah oleh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id al-Ushabi hafizallahu ta'ala. Bagi yang punya buku, dibuka halaman berapa kalau di cetakan antum? 14. Muqaddimatun fi ilmin nahwi, pendahuluan pada ilmu nahwu. Iqra ya Mas Akbar. Qala syarih, ini perkataan. Muqaddimatun fi ilmin nahwi. Annahu yanbaghi li kulli syari'in fi fannin minal fununi. Bentar, yang lain kalau enggak tahu rakatnya langsung dirakatkan ya, dan yang tidak tahu terjemahan diterjemahkan. Latihan dari sekarang. Karena nanti kan malam antum persiapan tuh. Besok antum-antum semua yang baca dan terjemahkan. Karena tadi malam waktunya mepet, jadi nggak ada waktu untuk persiapan. Ayo, wasil, Mas Akbar. I'lam annahu yanbaghi li kulli syari'in fi fannin min al-fununi ay yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla ash-shuru'i fihi liyakuna 'ala basiratin fihi fa illa lam yantafi' bihi wa yahsulu at-tasawwura bi ma'rifati umuri minha ismuhu wa ta'rifuhu wa mawdu'uhu wa thamaratuhu wa fadluhu wa nisbatuhu wa wadi'uhu wa hukmuhu. Fasmun hadzal fanni ilmu nahwi. Mas Ardian, turid an tuwasil? تستطيع ولا؟ نعم واصل مثلا. بعد هذا الزبير تستعيد أو لا؟ لم تستعيد؟ استعدت أو لا؟ قليل. يمكن الزبير أولا. واصل يا زبير. apa؟ وتعريفه لغة ala ma'anin tin. Naam. Qasadtuha dalnya sukun. Qasadtuha. Terus asani al-miqdaru takunu indi nahwu alfin ay qadru alfin. Ahsan, barakallahu fik. Wasil Mas Ardian. Naam. Mustan apa? Mustanbatatin min kalamin arabi yu'rafu biha ahwalul
Ahwalu awakhiri kalimati al-arabiyyati hala na'am hala tartibiha min i'rabin wa bina'in wa mawdu'uhu al-kalimatu al-arabiyyatu min haythu yabhathu an ahwali awakhiriha min jihatil i'rabi wal bina'i. واصل يا يوسف تستطيع ولا ها استعددت ولا قليل يلا اقرأ وثمرته صون عن الخطأ والاستعانة به على فهم المعاني على فهم المعاني الكتاب والسنة ومخاطبة nanti atafnya kemana ada penjelasannya insyaallah. Wa mukhatabatil arabi na'am huwa min asyrafil ulumi wa anfa'iha wa arfa'iha. Iya. Anna awwala man wada'ahu Abul Aswadi ad-Du'aliyu Ali Man alladhi yasta'id ba'da Yusuf? Aldi ista'adata ya Aldi? Ista'adata wa anta ista'id? Lamma wasil Mas Akbar Tasat ya ula? Ba'da Yusuf Lamma Yallah Ana sa'akra Isma'u Waktubul ladhi la ta'rifun I'lam di sini berkata pensyarah hafizallah taala i'lam ketahuilah. Dan kita sudah familiar biasa mendengarkan kata i'lam di awal pembahasan ya, terutama pada kitab Syekh siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala ahsantum. Ya berarti ini menunjukkan akan pentingnya yang akan disampaikan, yaitu nanti tentang mabadiul asyarah. Nanti di kitab di atas Tuhfatul Shobiyah mutammimah, tapi nggak tahu kita menggunakan matannya saja atau menggunakan syarah Durratul Bahiyah, itu ada bait nazomnya yang lebih mudah untuk kita menghafalnya. Dan ini penting karena seseorang ketika dia tidak mengetahui perkara-perkara ini tidak akan mendapatkan gambaran. Nggak bisa menangkap ilmu yang dia pelajari. Misalnya dia sudah belajar sampai tengah kitab atau bahkan hampir mau habis, kalau dia nggak tahu 10 perkara ini, ketika ditanya, antum belajar apa sih? Nggak tahu mana belajar apa. Yang dibahas tentang apa sih? Entah mana yang dibahas tentang apa ya? Siapa pencetusnya? Diambil dari apa? Apa keutamaannya? Hukum mempelajarinya apa? Nggak tahu.
Padahal itu hal yang paling mendasar. 10 dasar itu, mabadiul asyar. 10 dasar yang harus diketahui sebelum seseorang mengkaji, membaca, mempelajari sebuah cabang dari cabang-cabang ilmu. Oleh karena itu diawali dengan kata i'lam karena penting. Hah? Nanti aja kayaknya. Wih, Masya Allah, ini udah siap sekali. Nanti takutnya waktunya keburu habis. I'lam annahu yanbaghi likulli syari'in annahu yanbaghi, bahwasannya seharusnya likulli syari'in, untuk setiap, ya kulli apa artinya? Setiap, ya li untuk, likulli syari'in, untuk setiap syari'. Apa syari'? Orang yang memulai, fi fannin, pada bidang atau cabang, ya, minal fununi, dari bidang-bidang ilmu. Fannin bidang atau cabang, terserah antum mau gimana terjemahnya. Ayyatasawwarahu, untuk menggambarkannya. Ya, Anda terjemahkan dulu terlihat. Satu persatu nanti Anda baca lagi dari awal. Wa ya'rifahu, dan mengetahuinya. Qabla syuru'i fihi, sebelum memulai fihi. Hi itu kembali kemana? Fannin, ahsan. Sebelum memulai pada bidang atau cabang ilmu itu. Jadi di sini kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, ketahuilah bahwasannya yanbaghi likulli syari'in fi fannin minal funun, seharusnya untuk setiap orang yang memulai pada bidang dari bidang-bidang ilmu harus apa? Ayyatasawwarahu, untuk menggambarkan ilmu itu dulu. Hu itu kembali ke mana? Fannin lagi. Untuk menggambarkan bidang ilmu itu dulu. Digambarkan secara global. Oleh karena itu kalau antum perhatikan ketika kita mulai muhtarat gimana? Apa yang Anda sampaikan? Buku ini terbagi menjadi 3. Benar bukan? Pembahasan shorof dari halaman ini sampai halaman ini, ya kan? Nahu dari halaman ini sampai halaman ini. Tasrif dari halaman ini sampai halaman ini. Perbedaan nahu dan shorof. Menggambarkannya dulu secara global, biar dia tahu, oh ini bukunya tentang ini. Yang dibahas ini. Wa ya'rifahu, dan mengetahuinya qabla syuru'i fihi, sebelum memulai pada bidang ilmu tersebut. Tujuannya apa? Sebelum memulai bidang, untuk menggambarkannya, mengetahuinya. Tujuannya liyakuna ala basiratin fihi, ini tujuannya. Agar supaya ala basiratin, di atas kejelasan, fihi, pada bidang ilmu tersebut, agar jelas. Wa illa lam yantafi' bihi, dan jikalau dia tidak mengetahui, tidak menggambarkannya secara global sebelum memulai bidang ilmu tersebut, kalau tidak, lam yantafi' bihi, maka dia tidak dapat mengambil manfaat dengannya, yaitu dengan bidang ilmu tersebut. Tidak dapat mengambil manfaat. Karena kayak ya jalan aja. Ketika ditanya, ini tentang apa sih yang dibahas? Apa nama ilmunya? Nggak tahu. Kemudian lihat di sini, wa yahsulu tasawwura bi ma'rifati umurin. Wa yahsulu, dan seseorang mendapatkan tasawwura, gambaran, bi ma'rifati umurin, dengan mengetahui beberapa perkara, ya. Oleh karena itu perhatikan nih, apa perkara-perkara ini. Karena antum ingin belajar ilmu nahwu nih. Jangan sampai nanti belajar ilmu nahwu sebulan, 2 bulan, bahkan 3 tahun nggak tahu ini, nggak dapat menggambarkan, nggak bisa di atas kejelasan. Minha, sebagiannya adalah pertama ismuhu, namanya.
Ya, nanti dijelaskan satu persatu. Kedua, wa ta'rifuhu, dan definisinya. Ketiga, wa maudu'uhu, dan pembahasannya. Lihat, namanya apa nih nama ilmu ini? Baik antum belajar nahwu, shorof, tauhid, aqidah, usul fiqh, udul fikih, mustalah hadis, usul tafsir, tahu dulu. Dan apa definisinya, dan maudu'uhu, pembahasannya tentang apa. Wa samaratuhu, dan buahnya. Hasil dari mempelajari ini tuh nanti kita dapat apa? Gitu. Kalau kita udah selesai kitab ini atau bidang ilmu ini, nanti dapat apa? Hasilnya apa? Wa fadluhu, dan keutamaannya. Keutamaannya apa? Wa nisbatuhu, dan sandarannya. Dia termasuk dari ilmu apa? Ilmu bahasa Arab kah? Ilmu keyakinan kah? Ilmu fikih kah? Wa wadi'uhu, wada'a yada'u, apa artinya? Meletakkan. Jadi wadi' orang yang meletakkan. Siapa orang yang meletakkan pertama kali? Atau bahasa mudanya, siapa pencetusnya? Wadi' itu pencetus. Tapi biasa yang sering kita gunakan apa? Orang yang meletakkan. Karena dia itu isim apa? Isim fa'il, ahsan. Orang yang meletakkannya, pencetusnya. Lalu wa hukmuhu, dan hukumnya. Ini penting untuk kita ketahui. Kemudian lihat fasmu hadzal fanni ilmun nahwi. Maka nama bidang ini adalah ilmu nahwu. Kita sedang belajar ilmu nahwu. Wa ta'rifuhu, dan definisinya lughatan. Ya, lughatan itu banyak i'rabnya ya. Ada yang i'rab hal, tamyiz, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli. Ada yang i'rab mansubun bin naz'il khafid, dan itu disebutkan oleh Ibnu Hisham. Lughatan, ya, ini dibaca lughatan. Dan definisinya secara bahasa, yutlaqu ala ma'anin katsiratin, digunakan ala ma'anin katsiratin, dengan arti-arti yang banyak. Jadi nahwu itu dalam bahasa Arab, orang-orang Arab menggunakan kata nahwu banyak artinya, banyak maknanya. Lihat, salah satu maknanya apa? Al-qasdu, maksud. Jadi taqulu, engkau mengatakan nahautu jihata Zaidin, aku menahhukan arah Zaid. Maksudnya apa? Memaksudkan ke arah Zaid. Makna nahwu secara bahasa yang pertama apa? Maksud. Jadi kalau orang Arab ngomong nahautu jihata Zaid, bukan berarti aku belajar nahwu arah Zaid, bukan. Aku menahhukan Zaid, bukan. Karena di sini makna yang pertama apa? Maksud, aku memaksudkan ke arah Zaid. Jihah itu apa artinya? Arah, ya. Ke arah Zaid. Ai qasadtuha, yaitu aku memaksudkannya. Dan ini digunakan oleh orang Arab dalam bahasa kesehariannya. Ya, penting kita mengetahui definisi secara bahasa. Ya. Karena dengan definisi secara bahasa, lebih mudah lagi kita untuk memahami definisi secara istilah juga. Jadi makna yang pertama maksud. Yang kedua al-mithlu, semisal atau seperti. Taqulu, engkau katakan Zaidun nahwu aliyin. Ya, jadi kalau orang Arab mengatakan Zaidun nahwu Ali, bukan Zaid nahwunya Ali, bukan. Tapi apa makna yang kedua ini? Semisal, seperti Zaid semisal Ali. Ini makna yang kedua. Ai mithluhu, semisalnya. Ketiga,
Al-miqdaru artinya kadar, atau bisa diterjemahkan sekitar. Ya kadar kan itu, sekitar, ukuran, itu kadar. Tapi kadang bahasa yang terlalu baku nggak tahu, kita bingung apa sih kadarnya. Tapi mungkin ukuran, terus apa lagi, sekitar, nah, lebih mudah itu. Miqdar itu kadar, sekitar atau ukuran. Taqulu indi nahu alfin. Ya kalau orang Arab mengatakan indi nahu alfin, aku memiliki kadar 1000. Kurang enak kan? Tapi kalau sekitar, aku memiliki sekitar 1000 ini. Di kantongku sekitar ada 1000. Gitu. Ay qadru alfin, yaitu sekitar 1000. Kemudian lihat di sini, perhatikan. Ya, jadi itu 3 makna ya. Dan ana minta nanti nih antum hafal nih. Mabadi asyarah, ismuhu, ta'rifuhu, mawdu'uhu, samaratuhu, wa fadluhu, wa nisbatuhu, wa wadi'uhu, wa hukmu. Ini kurang 2. Nanti berarti di Durratul Bahiyah ditambah lagi insyaallah. Dihafal tuh. Apa namanya? Kemudian definisi nahwu secara bahasa apa? Kalau ana jadi antum itu waktu dulu ana stabilo. Oh ini ta'rifuhu. Yang pertama al-qasdu, qasdu di stabilo. Mithlu stabilo, miqdar stabilo. Oh ini harus ana hafal nih. Begitu dalam belajar. Kemudian lihat ini juga penting. Wal ma'nal awwalu aktsaruha wa adharuha. Wal ma'nal awwalu, makna yang pertama. Apa makna yang pertama? Al-qasdu ahsan. Makna yang pertama yaitu al-qasdu aktsaruha, yang paling banyak digunakan orang-orang Arab. Wa adharuha, dan yang paling nampak. Jadi kalau orang Arab ngomong nahu, itu kebanyakan maknanya itu al-qasdu, maksud. Itu yang paling banyak. Sekarang kita lanjut wastilahan, definisi secara istilah. Perhatikan ini, penting sekali. Ilmun bi usulin mustanbatatin min kalamil arabi. Nahwu dia adalah ilmun, suatu ilmu. Bi usulin, dengan pokok-pokok kaidah. Usul itu pokok-pokoknya, ilmu dengan pokok-pokok. Yang pokok-pokok tersebut mustanbatatin, yang diambil min kalamil arabi, dari perkataan orang Arab. Jadi ilmu nahwu ini adalah suatu pokok-pokok kaidah yang diambil dari perkataan orang Arab. Adapun orang Arab dahulu itu nggak perlu ilmu nahwu dia, karena sudah melekat di dalam dada-dada mereka kaidah-kaidah ini. Belum tercampurkan dengan orang-orang ajam. Masih murni. Tapi ketika orang ajam sudah mulai berdatangan ke negeri Arab, atau mungkin agama Islam sudah tersebar ke penjuru dunia, dan dia pergi ke Arab, sehingga bahasanya mulai tercemar. Karena tercemar, maka dibutuhkanlah kaidah agar menjaga keaslian Arab ini, kefasihan bahasa Arab. Misalnya kalau kita bahasa Indonesia, nggak tahu nanti 1000 tahun, 100 tahun kemudian saya, ya kalau kita ngomong saya, udah kan nggak perlu nahu nggak? Misal kalau bahasa Indonesia perlu nahu nggak? Ya saya udah saya. Mau ya udah mau. Nggak perlu, oh ini saya belakangnya harus A, mau belakangnya harus U, enggak. Kalau kita kiaskan ke bahasa Arab, bisa jadi nanti 1000 tahun yang akan datang nanti tercampur orang Indonesia dengan orang-orang dari luar Indonesia, sehingga butuh kaidah bahasa Indonesia. Karena mungkin nanti ada bahasa, orang bahasanya itu
pasaran dibaca sayi, dibaca sayu gitu kan. Sehingga dibutuh, oh ini saya. Mau, oh ini bukan mai, harus mau gitu. Dibuat kaidah. Gitu juga orang Arab. Jadi orang Arab itu ngomong ja'a Zaidun pasti ja'a Zaidun. Orang Arab dulu ya. Nggak mungkin ja'a Zaidan, nggak bisa mereka ngomong ja'a Zaidan, nggak bisa. Ja'a Zaidin tuh nggak bisa mereka. Nggak bisa, ja'a Zaidin nggak bisa. Pasti ja'a Zaidun. Kayak kita pasti ngomongnya apa? Saya mau. Nggak mungkin sayi mai. Mungkin nggak? Nggak mungkin karena masih terjaga. Orang Arab pun begitu. Dia pasti ngomong ja'a Zaidun. Nggak bisa dia ja'a Zaidun. Itu maksudnya. Jadi dia itu adalah pokok-pokok kaidah yang diambil dari perkataan orang Arab. Ilmu nahwu itu seperti itu. Misalnya orang Arab terdahulu diambil dari mana nih, nanti dijelaskan ya. Di sini belum diambil ya. Belum dijelaskan di Tuhfatul Shobiyah, nanti di Durratul Bahiyah. Jadi ini diambil dari apa? Dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan perkataan orang Arab. Ilmu nahwu itu diambil dari apa? Al-Qur'an, As-Sunnah, dan perkataan orang Arab. Jadi orang Arab ngomong ja'a Zaidun. Dibuat kaidah sama para ulama nahwu. Oh berarti kalau ada isim setelah fi'il maklum itu dinamakan apa? Fa'il tuh. Oh kalau fa'il itu dia Zaidun marfu. Oh ini Zaidun isim mufrad. Marfunya tanda rafanya apa doma. Seperti itu dibuat kaidah oleh para ulama nahwu. Ra'aitu Zaidan. Oh kalau habis ra'aitu fi'il fa'il berarti korban objek itu dia dinamakan maf'ul bih. Oh kalau maf'ul bih itu orang Arab ngomong Zaidan mansub. Oh mansub tanda nasabnya fathah karena dia isi mufrad begitu. Para ulama nahwu membuat kaidah. Kalau antum ke Arab sekarang itu hancur bahasanya. Nggak jelas. Harokatnya kemana? Kemudian juga pelafatannya juga banyak yang diganti bahasa amiyah. Orang Arab juga butuh belajar ilmu nahwu ya. Butuh belajar tajwid. Seperti itu. Maka ilmu nahwu ini adalah pokok-pokok kaidah yang diambil dari perkataan orang Arab. Tadi paham ya? Maksudnya gimana? Pokok-pokok kaidah yang diambil dari perkataan orang Arab. Paham ya insyaallah ya? Jadi ketika orang Arab ngomong ja'a Zaidun, oh jadi para ulama nahwu membuat kaidah ini. Oh isim jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan dia sebagai pelaku. Ya, kan pelaku kan nama bahasa Arabnya fa'il. Fa'il, oh orang Arab ngomong ja'a Zaidun. Oh fa'il itu marfu dia. Tanda rafa'nya dhamma, dibuat kaidah. Fa'il tanda marfu. Tanda rafa dhamma. Kenapa ini dhamma? Oh ini karena isim mufrad tunggal. Oh dibuat kaidah. Jadi kalau menjumpai isim mufrad jatuh setelah fi'il mabni ma'lum yaitu dia sebagai pelaku, dia apa? Marfu. Begitu maksudnya. Yu'rafu biha. Ha itu kembali ke mana? Ada yang tahu? Usul. Ahsan. Karena kalau ilmu mudzakkar bukan? Berarti harus bihi, tapi di sini biha. Usul dia jamak taksir. Jadi kalau jamak taksir itu bisa dimuamalahkan muamalah muannas. Oleh karena itu biha. Paham insyaallah ya? Biha itu kan domir mu'annas, benar bukan? Mu'annas. Kembali kepada usul karena dia jamak taksir bermuamalah mu'annas. Ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati hala tarkibiha min i'rabin wa bina'in yu'rafu biha, yang dapat diketahui dengan pokok-pokok kaidah tersebut biusul, yang dapat diketahui dengan pokok-pokok kaidah yang diambil dari perkataan orang Arab, dapat mengetahui apa? Ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyah, keadaan-keadaan akhir-akhir kata-kata bahasa Arab, atau keadaan-keadaan akhir-akhir kalimat-kalimat bahasa Arab. Hala tarkibiha, ketika dalam keadaan. Hala itu diterjemahkan ketika dalam keadaan. Tarkibiha, tersusun. Min i'rabin wa bina'in, dari i'rab dan bina.
Jadi dengan ilmu nahwu yang dia membahas pokok-pokok kaidah, seseorang dapat mengetahui keadaan akhir kata-kata bahasa Arab ketika dalam keadaan tersusun. Ingat ini, penting ini. Ya, habis ini kita tutup dulu. Istirahat sebentar, biar 30 menit. Hala tarkibiha, ketika dalam keadaan tersusun, ini penting sekali. Jadi bagaimana maksudnya? Ketika antum menjumpai sebuah kata tidak dalam keadaan tersusun, maka itu nggak ada ilmu nahwunya. Misalnya Zaid doang, nggak bisa dibaca Zaidun, Zaidan, Zaidin. Oh ini Zaid marfu, mansub, majrur, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak dalam keadaan tersusun. Jadi dapat diketahui keadaan akhir katanya kapan? Ketika dalam keadaan tersusun. Misalnya ja'a Zaidun, baru bisa dibaca dhamma. Karena dia tersusun, oh fa'il dia. Zaidun kabirun, oh bisa dibaca dhamma. Oh di sini karena tersusun. Mubtada dia. Ra'aitu Zaidan, di sini bisa dibaca Zaidan karena dia sebagai maf'ul bih tersusun. Marartu bi Zaidin, tersusun. Tapi kalau Zaid doang, itu nggak bisa antum baca dhamma, fathah, kasrah. Berarti bagaimana baca? Disukun Zaid. Karena nggak ada ilmu nahwu di situ. Nggak bisa marfu, mansub, majrur. Gimana antum buat Zaidun? Apa i'rabnya Zaidun? Antum baca lagi Zaidan, cuman Z doang. Apa i'rabnya kalau Zaidan? Zaidan apa i'rabnya kalau Zaidun? Jadi Zaid. Karena i'rab itu ketika dalam keadaan tersusun. Penting itu. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati hala tarkibiha min i'rabin wa bina'in. Dapat diketahui dengan pokok-pokok kaidah tersebut, ahwalu, keadaan-keadaan, awakhiri, akhir-akhir kalimatil arabiyyah, kata-kata bahasa Arab. Ingat, hala tarkibiha, dapat diketahui itu ketika dalam keadaan tersusun. Kalau nggak tersusun nggak bisa dibaca marfu, mansub, majrur karena nggak tersusun. Kapan diketahui keadaan akhirnya? Ketika dalam keadaan tersusun. Min i'rabin wa bina'in, dari berupa i'rab dan bina. Masya Allah. Ada yang ketinggalan nggak harokat dan terjemahnya? Nggak ada ya. Paham insyaallah? Fahimtum? Aina sautukum? Fahimtum maula? Kita tutup dulu. Nastarih 5 daqaiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.